Bapak Ibu semua, izin memvisualisasikan sebuah program kami. Sederhananya, saya mulai dari pertanyaan saja. Bapak Ibu melihat di sini kepala sekolah, nggak kelihatan ya? Saya katakan kepala sekolah yang visioner, ini kepalanya semua ini. Juga guru-gurunya itu kolaborasi semangat, ini di kepalanya semua. Sampai ke orang tua, kepalanya semua. Jadi kepala orang itu harus disamakan dulu sebelum bergerak. Itu maksudnya ya. Nah kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak ketika semuanya sudah satu visi? Itu anak-anak akan merasa aku bahagia. Anak-anak akan merasa aku bebas eksplorasi. Anak-anak akan merasa sehat. Dan anak-anak akan melihat masa depan bersama teknologi seperti apa. Jadi memang ini program kami, ini juga jargon atau slogan kami, Demilantis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap, kita samakan kepala dulu, baru mulai bergerak. Ya, baik. Bagaimana untuk menyamakan itu tidak gampang. Apalagi kepala anak, kepala guru, kepala sekolah. Kepala lah. Pokoknya yang ada kepalanya. Hanya tahu kepala apa saja itu, tapi yang sudah dijelaskan tadi Pak Sugeng sudah mengatakan dan memancing saya bertanya. Nah, bagaimana sebagai calon guru untuk menggerakkan semua? Karena saya juga mengalami sedikit hambatan untuk menggunakan kedua pemangku guru. Karena apa? Kita juga menggunakan oleh tujuan yayasan sendiri, dan tujuan yayasan itu harus sama. Tapi pertanyaannya bagaimana menyamakan kepala? Jadi saya dapat pesan dari teman-teman saya, berhentilah saat orang sedang menikmati, jadi orang akan menagih. Jadi memang saya berhenti ketika teman-teman sedang fokus. Jadi bagaimana menyamakan kepala? Sebenarnya filosofinya sederhana. Kalau mau menyamakan kepala, kita berikan dulu pandangan kita. Atau kalau istilah tadi dibalikin ke kepala, kita kasih kepala kita dulu ya. Semua orang akan lihat kepala kita. Kita tidak akan pernah, orang tidak akan pernah tahu kalau kita tidak menyampaikan kepada orang. Yang kedua, orang tidak akan melakukan jika dia tidak mau. Yang ketiga, yang pertama tadi, orang tidak akan tahu kalau kita tidak menyampaikan. Kemudian orang tidak mau kalau dia tidak mau lagi kalau tidak mau. Yang ketiga, kita pastikan apa yang kita punya itu untuk juga untuk dia. Kadang-kadang kita akan memaksakan sesuatu seolah-olah dulu pandangan kita bahwa ini menguntungkan untuk sekolah, tapi tidak menguntungkan untuk kepala sekolah. Nah saat itu pasti nggak jalan. Jadi kita memang harus membaca juga. Sederhana, ini hasil obrolan juga dibimbing dari Pak Sari kemarin. Baca dulu apakah ke sekolah itu punya duit untuk itu. Kira-kira seperti itu ya. Kadang-kadang kan kendalanya balik-balik lagi ke duit misalnya yang salah satu. Jadi kita nggak tahu kondisi sekolah seperti apa. Jadi kita memang harus tahu juga sekolah seperti apa. Seperti sekarang nih kita merancang program, sedangkan program 1 tahun ke depan itu kemungkinannya kalau misalnya yang simpulannya dengan dana itu akan berlangsung di 2024 bukan 2023. Karena apa? RKS baru akhir tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus melihat itu semua. Nah, dan kita juga harus legowo dalam arti ketika pandangan kita dianggap tidak tepat dan sebagainya. Ya kita tinggal tawarkan program yang lain. Maka lebih baik ketika kita memiliki beberapa program, ketika kita tawarkan tidak mau,